Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang Allah berkahi ini biiznillah ta'ala, kita akan membahas, memerincikan, menjelaskan kepada kaum muslimin dan siapapun yang mendengarkan rekaman ini atau video ini, yaitu berkenaan tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diketahui untuk kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah para ulama menjelaskan kesepakatannya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, perlu diketahui juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama sepakat tidak ada yang menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Tidak ada yang menjelaskan sepakat. Tidak ada kesepakatan para ulama yang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Apalagi hadis, tidak ada. Akan tetapi memang ada di kalangan ulama yang memasyhurkan, memprioritaskan atau memasyhurkan, menjelaskan kepada kaum muslimin. Ada yang mengutamakannya pada asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Ada yang memasyhurkannya seperti itu. Lebih-lebih tanggalnya, tidak ada yang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggalnya sekian dan sekian. Yang sahih, ketika saya mengatakan tidak ada, itu bukan berarti tidak ada yang menjelaskan, tidak ada, akan tapi dalilnya nggak ada yang sahih. Yang sahih tidak ada yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal, apalagi tanggal sekian dan sekian. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum merayakan Maulid Nabi itu sendiri. Apa hukumnya? Jadi ketika kita membahas sebuah hukum, ketika kita membahas sebuah masalah, boleh atau tidaknya sebuah masalah tersebut, kita kembalikan kepada siapa? Kepada sumber hukum tersebut. Ingat, agama Islam mempunyai sumber. Agama Islam bukan dibuat manusia. Agama Islam bukan dibuat oleh Nabi sekalipun. Agama Islam murni adalah buatan Allah. Allah yang membuat, Allah yang mensyariatkan, Allah yang mengatur. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia di antara para nabi, enggak mempunyai wewenang sedikit pun memberikan syariat kepada agama Islam ini. Beliau memberikan syariat pada agama Islam ini perintah dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari beliau sendiri. Bukan dari beliau sendiri. Maka sering ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah
problem. Beliau sebagian riwayat yang sahih beliau nggak langsung menjelaskan, nggak langsung menjawab, akan tapi menunggu wahyu dari Allah, menunggu perintah dari Allah. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Menunjukkan bahwasannya Nabi nggak mempunyai wewenang dalam syariat agama Islam ini. Itu yang perlu diketahui. Selanjutnya untuk masalah perayaan Maulidun Nabi Muhammad SAW, apalagi sebagian kaum muslimin atau sebagian pendakwah yang mengaku dia dai, mengaku dia dan lain sebagainya, menyatakan bahwasannya karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di ayat yang lain, "May yuti'ir rasul faqad Allah." Yang artinya apa? Katakanlah, kalau engkau mencintai Allah Azza wa Jalla, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain, kalau engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau telah mencintai Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya kurang lebih 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dunia ini. Kurang lebih 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi rasul. Pernah enggak dalam masa yang lama ini, 23 tahun itu lama, pernah enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid Nabi, hari kelahirannya beliau? Pernah nggak kita mendengarkan satu riwayat saja dari Nabi Muhammad SAW yang sahih? Nabi dan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dengan Khadijah, dengan Fatimah anaknya, berkumpul merayakan Maulid Nabi. Pernah nggak? Berkumpul merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pernah enggak? Apalagi ada yang berdalil kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengutamakan Rasulullah SAW, maka kita merayakan Maulid Nabi. Itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan lagi, para sahabat, para istri-istri Nabi Muhammad SAW sama kita sekarang ini, lebih cinta mana kepada Nabi Muhammad SAW? Cintanya itu kalau ditimbang lebih tinggi mana cinta para sahabat dan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan para sahabat, baik sahabat dari kalangan rijal laki-laki maupun dari kalangan nisa perempuan, gak pernah sekalipun merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu kelahirannya Nabi kapan. Padahal mereka cinta kepada Nabi. Lantas kenapa nggak merayakan? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, atau dalil yang kedua yang sering mereka sampaikan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika menjawab, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Rasulullah SAW menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Ini katanya adalah dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan Maulid Nabi. Kita jawab, siapa yang memahami seperti itu? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW berpuasa hari Senin menunjukkan itu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, pesta perayaan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Tidak ada yang memahami seperti itu dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in pengikut Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat, dan tabi'ut tabi'in
Nggak ada yang memahami seperti itu. Lantas pemahaman siapa yang seperti itu? Karena agama ini bukan agama akal, bukan. Agama ini agama dalil ilmiah mengikuti Nabi Muhammad SAW beserta pemahaman para sahabat, para tabi'in yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan baik. Jadi nggak semua tabi'in juga diikutin, tidak. Ada yang di kalangan tabi'in, di masa tabi'in, akan tapi pemahaman Mu'tazilah ada. Maka pemahaman siapa yang kita ikutin? Subhanallah, dengan bangganya mengatakan ini adalah dalil sebagai maulid Nabi, itu ada pemahaman yang sangat jauh dengan agama Islam ini, sangat jauh. Dan yang menegaskan lagi, sejak zaman sahabat, bahkan zaman Nabi itu sendiri, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan sampai zaman ke imam yang 4 yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, gak pernah ada perayaan maulid Nabi. Adanya kapan? Adanya perayaan maulid Nabi itu adalah di masa atau di abad yang ketiga atau keempat. Itu adanya. Dan itu pun bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Jadi ketika kita, kaidah yang sangat penting, kita menghadapi sesuatu atau amalan-amalan yang mungkin kita belum tahu ilmunya, seperti maulid Nabi dan lain sebagainya, banyak amalan-amalan. Kalau kita melihat dalil, ada dalil atau tidak, ada perbuatan para sahabat atau tidak, para sahabat menjelaskan atau tidak, Nabi Muhammad SAW mengisyarahkan kepada sahabat atau tidak, dan itu adalah sebuah hal yang baru di kalangan umat sekarang, maka nggak boleh dilakukan. Itu adalah sebuah hal yang baru, mengada-ada dalam urusan agama, bukan dalam dunia. Dunia terserah Anda semuanya. Anda model jualnya ibaratnya model jualan online, model jualan secara langsung, COD, itu masalah dunia. Yang penting nggak melanggar hukum syariat, tidak masalah. Masalah agama beda lagi. Maka sangat penting untuk kita mengetahui apakah itu ada dalilnya atau tidak. Kita nggak bahas masalah cinta nggak cintanya, ada dalilnya atau tidak. Kita nggak bahas bagus enggaknya, tapi itu sesuai dengan syariat atau tidak. Mungkin di dalam maulid Nabi itu isiannya kajian, isiannya ceramah, isiannya mau'idhah, semuanya bagus lah ibaratnya, semuanya bagus. Akan tetapi nggak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, nggak pernah melakukannya, maka itu adalah hal yang baru, wajib untuk ditinggalkan. Wajib untuk ditinggalkan. Jadi jangan menggampangkan orang yang membolehkan ini dan itu, beranggapan ini adalah hal yang baik, ini hal yang mulia, karena ini adalah hal yang kecintaan, maka namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang seperti itu. Lantas bagaimana katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nikmatul bid'ah hadih, atau kurang lebihnya sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah ini atau ini. Waktu itu menjelaskan tentang jamaah sholat tarawih. Yang pertama perlu diingat-ingat, kita semuanya yang ada sekarang di dunia ini itu bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bukan setara dengan Umar. Iman kita di sisi Allah, dudukan kita, derajat kita itu enggak setara dengan Umar bin Khattab. Ini yang pertama, perlu diingat-ingat. Yang kedua, Umar bin Khattab mendapatkan izin atau mendapatkan khusus dari Rasulullah SAW dengan sabdanya Rasul yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Rasulullah memberikan restu ibaratnya kepada khulafa'ir rasyidin. Apa kata Rasulullah? Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.
al-mahdiyyin yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Sedangkan kita dapat tasrih, kita dapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak dapat. Siapa kita? Itu pun para khulafaur rasyidin diikutin adalah yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salat tarawih Rasulullah sudah pernah tunjukkan, Rasulullah sudah pernah lakukan. Pernah Rasulullah melakukan salat tarawih berjamaah, itu pernah. Hadisnya sahih, pernah. Kalau buat dalil bid'ah hasanah itu salah fatal, salah pemahamannya. Kecuali kalau Rasulullah SAW nggak pernah melakukan salat jamaah, bertarawih jamaah, terus Umar melakukan salat tarawih, mungkin dinamakan bid'ah, mungkin. Tapi Rasulullah sudah pernah mencontohkan, Rasulullah sudah pernah melakukan. Bahkan Rasulullah pengen melakukan jamaah terus menerus, dengan dalilnya apa? Rasulullah takut waktu itu kalau terus menerus maka diwajibkan kepada umatku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka takutlah kepada Allah kaum muslimin. Jangan sampai Anda semuanya demi bid'ah, demi hal yang Anda lakukan, yang Anda ada-adakan, kalian membenci saudara kalian seiman, semuslim yang tidak melakukan hal tersebut. Anda membenci itu, si orang itu, fulan, mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Anda membencinya demi membela bid'ah kalian. Subhanallah. Subhanallah. Ini adalah hal yang sangat besar, memecah belah kaum muslimin. Dan yang lebih parahnya, Anda demi melakukan bid'ah, demi melakukan kemungkaran, demi melakukan apa yang Anda sangka itu adalah hal yang baik, Anda memasukkan musik dalam masjid, bernyanyi dalam masjid. Pernah nggak coba para sahabat nyanyi dalam masjid, nasyid dalam masjid lah, oke. Katanya nasyid, pernah nggak bernasyid dalam masjid? Nggak pernah. Dalam masjid untuk sholat, untuk kajian, untuk baca Al-Quran, untuk majelis-majelis taklim. Lah ini untuk nyanyi. Ditambah sekarang lebih keren, nyanyinya udah dimodif-modif sampai yang katanya sholawat akan tapi jauh dari kata sholawat, memasukkan alat-alat musik dalam masjid. Coba diperiksa sekalian semuanya, apa yang dia masukkan dalam masjid untuk merayakan ini? Gendang, kerincingan, dan apa itu yang alat kecil panjang yang suaranya kencang, nggak tahu saya namanya. Itu semua alat musik, nggak boleh. Ditambah plus ngerokok dalam masjid, lengkap maksiat dalam masjid. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah para sahabat, ikutilah para tabi'in yang mengikuti sahabat seperti Mujahid, Abul Aliyah, Hasan al-Basri. Banyak yang mengikuti sahabat dengan benar, dengan baik. Jangan mengikuti agama ini dengan hawa nafsu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahih hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seorang hamba di kalian sekalian, di antara kalian, gak ada yang beriman sampai hawanya, keinginannya mengikuti apa yang aku datangkan. Hawa nafsunya mengikuti Rasulullah, tidak hawa nafsu yang mengikuti dirinya sendiri. Keinginannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini sesuai dengan perintah Rasulullah? Apakah ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jangan menggampangkan, jangan. Kalau orang yang menggampangkan ini ada dua kriteria. Yang pertama, menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan perintah dari Allah, bahwasanya Rasulullah nggak menyampaikan kebenaran. Yang kedua, menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Khianat. Kalau Anda melakukan bid'ah semacam itu bukan kecintaan, tapi menimbulkan kemurkaan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kita dicerdaskan oleh Allah dengan faham ilmu agama ini dengan benar sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha semaksimal mungkin. Kita saling mengingatkan. Bukan berarti kita yang paling baik. Berusaha selalu yang terbaik sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk benar karena mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.